Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai alat peraga. Apa sih syarat dalam membuat alat peraga dan bagaimana kriteria alat peraga yang baik? Silakan disimak. Nah, beberapa persyaratan yang harus dimiliki suatu alat peraga diantaranya adalah yang pertama, alat peraga tersebut tahan lama. Artinya ya nggak mudah rusak. Jangan sampai kita membuat alat peraga yang misalkan baru dipakai sekali dua kali itu sudah tidak bisa dipakai lagi gitu. Yang kedua adalah bentuk dan warna menarik. Karena fungsi dari media pembelajaran atau alat peraga ini adalah salah satu fungsinya adalah meningkatkan motivasi, tentu bentuk dan warnanya pun diusahakan agar menarik hati para siswa. Yang ketiga, sederhana. Sederhana dalam hal ini mudah dikelola, tidak rumit. Jangan sampai alat peraga yang dibuat ini justru mempersulit guru dan siswa, karena alat peraganya saja sudah sulit untuk dikelola atau digunakan. Bagaimana dengan memahami konsepnya? Karena balik lagi, tujuan dari alat peraga adalah untuk memudahkan siswa memahami konsep matematika yang abstrak. Yang keempat adalah ukurannya sesuai. Membuat suatu alat peraga, maka tentu harus diperhitungkan alat peraganya ini untuk siswa umur berapa. Misalkan usia TK, tentu kita harus membuat alat peraga yang sesuai dengan ukuran anak TK. Kalau misalkan kita membuat untuk anak SD, anak SMP, dan anak SMA, tentu ukurannya juga harus disesuaikan. Yang kelima adalah konsep matematikanya tersampaikan. Alat peraga tidak hanya sebagai mainan saja, tetapi di situ ada konsep matematika yang ingin disampaikan. Yang berikutnya adalah sesuai dengan konsep. Alat peraga yang untuk menyampaikan konsepnya jangan sampai keluar dari konsep matematika. Misalkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Jangan sampai ketika menggunakan alat peraga, hasilnya ternyata diperoleh berbeda. Tentu ini tidak sesuai dengan konsep. Yang berikutnya adalah memperjelas konsep, bukan memperumitnya. Yang kedelapan, tujuan dari alat peraga adalah untuk membantu, dalam arti siswa tidak menjadi ketergantungan dengan alat peraga tersebut. Oleh karena itu, ketika menggunakan alat peraga, tujuan utamanya adalah menumbuhkan konsep berpikir abstrak. Yang berikutnya adalah dapat dimanipulasi. Alat peraga yang digunakan ini diusahakan bisa dipegang, bisa dibentuk sesuai dengan konsep matematika yang ingin digunakan. Nah, yang terakhir adalah memiliki fungsi ganda. Walaupun ini nggak harus ya, tapi kalau misalkan ada satu alat peraga yang bisa digunakan untuk dua konsep atau lebih dari suatu konsep matematika, tentu ini akan sangat efektif dalam penggunaannya. Persyaratan alat peraga ini kita gunakan sebagai kriteria untuk misalkan penilaian atau penyusunan suatu alat peraga. Namun sebenarnya nggak semuanya alat peraga ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaannya justru membuat siswa menjadi bingung. Nah, beberapa ciri alat peraga yang gagal ini tampak apabila yang pertama, generalisasi konsep tidak tercapai. Jadi ketika kita sudah mendesain suatu alat peraga, tapi setelah digunakan ternyata konsep atau tujuan pembelajaran konsep matematikanya ini tidak tercapai, maka bisa dikatakan bahwa alat peraga tersebut gagal digunakan. Yang kedua, hanya sekedar sajian atau tidak memiliki nilai. Jadi alat peraga yang digunakan hanya untuk sajian saja. Jadi bentuknya bagus, warnanya bagus, akan tetapi tidak memiliki nilai-nilai untuk menunjang konsep dalam matematika. Ini juga merupakan ciri alat peraga yang gagal. Tidak disajikan pada saat yang tepat. Ketika menyusun alat peraga, tentu kita sudah merancang untuk siapa alat peraga ini digunakan. Harusnya masih belum saatnya untuk menggunakan alat peraga, tentu ini akan menjadi satu ciri bahwa alat peraga tersebut gagal untuk digunakan. Yang berikutnya adalah memboroskan waktu. Ketika penggunaan alat peraga yang terjadi ini justru membuat waktu atau proses pembelajaran berlangsung jauh lebih lama dari yang seharusnya, ini menjadi tidak efektif. Dalam artian, penggunaan alat peraga atau media pembelajaran yang seharusnya bisa membuat proses pembelajaran lebih efisien dan efektif ini tidak tercapai. Yang berikutnya adalah digunakan terhadap anak yang sebenarnya tidak memerlukan. Jadi ketika kita merancang suatu alat peraga yang sebenarnya siswa itu sudah tidak perlu lagi untuk menggunakannya, tentu ini menjadi tidak efektif. Yang berikutnya adalah tidak menarik, mudah rusak, dan bahkan mempersulit konsep yang dipelajari. Nah, ini jelas ya, kalau misalkan justru malah mempersulit siswa, gampang rusak, kemudian malah tidak menarik apa maksudnya, ini jelas
bahwa alat peraga yang dibuat ini gagal dalam menjembatani siswa dengan materi pembelajaran yang ingin disampaikan. Nah, karena penggunaan alat peraga ini tidak selamanya sesuai dengan harapan, maka selain mempertimbangkan prasyarat atau kriteria-kriteria yang tadi sudah dijelaskan, alat peraga tersebut harus pula memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah tujuan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai ini sangat mempengaruhi kriteria pemilihan alat peraga yang tepat. Misalkan, tujuannya apa sih? Apakah kognitif? Apakah tujuannya afektif? Atau tujuannya psikomotor? Jadi, tentukan dulu, apakah kognitif, afektif, atau psikomotor. Ini akan mempermudah kita untuk membuat alat peraganya. Misalkan, tujuan kita adalah siswa dapat menyebutkan berapa banyak sumbu simetri pada segitiga sama sisi. Maka untuk menjelaskan materi yang terkait dengan pencapaian tersebut, kita bisa menggunakan alat peraga kertas, karena sumbu simetri bisa dilipat. Kita tidak bisa menggunakan alat peraga segitiga yang berupa kayu. Yang kedua adalah materi pelajaran. Nah, susunan dari silabus dari pembelajaran matematika ini berbentuk spiral, yang artinya suatu konsep tertentu atau materi tertentu ini nanti akan digunakan lagi di jenjang berikutnya. Oleh karena itu, terdapat materi yang dalam susunannya ini ada materi prasyaratnya. Jadi perlu diperhatikan apakah siswa sudah mempelajari atau mengetahui materi prasyarat tersebut. Namun perlu ditekankan bahwa tidak semua konsep, tidak semua materi dalam matematika ini membutuhkan alat peraga. Bahkan ada konsep atau topik yang ketika diperagakan ini justru akan mempersulit siswa dalam memahaminya. Nah, yang berikutnya adalah strategi pembelajaran. Misalkan kita ingin siswa dapat memahami mengenai bagaimana konsep nilai Pi mendekati 3,14. Tentu akan lebih baik apabila diperagakan langsung menggunakan alat peraga, yaitu dengan menggunakan lingkaran, daripada hanya seorang guru itu melakukan metode ceramah. Yang berikutnya adalah kondisi. Maksud dari kondisi ini adalah lingkungan, misalkan ruangan, tempat duduk, banyaknya murid, kemudian waktu yang tersedia. Nah, apabila ruangannya besar dan jumlah siswanya banyak, menggunakan media misalkan seperti pengeras suara, itu tentu akan sangat membantu. Yang berikutnya adalah siswa. Ingat bahwa tidak semua siswa ini memerlukan alat peraga. Ketika siswa tidak membutuhkan alat peraga, tentu akan sangat percuma kalau kita susah-susah untuk membuat alat peraga. Padahal tanpa membuat alat peraga, siswa juga sudah memahaminya. Nah, ini tentu perlu diperhatikan juga bagaimana kondisi siswa. Apabila memang siswa membutuhkan alat peraga, tentu alat peraga yang dirancang itu harus sesuai dengan kesenangan siswa. Dan karakteristik siswanya adalah suka permainan, tentu kita akan memilih alat peraga yang merupakan permainan matematika. Nah, ini adalah beberapa kriteria tambahan yang perlu diperhatikan untuk merancang alat peraga. Tujuannya tidak lain adalah agar alat peraga yang dibuat ini nggak sia-sia. Kan susah ya kalau misalkan udah capek-capek bikin alat peraga, ternyata setelah diterapkan alat peraganya itu termasuk kategori alat peraga yang gagal. Dengan kita memperhatikan kriteria-kriteria seperti ini, alat peraga yang disusun atau yang dibuat ini meminimalisir kegagalan ketika diterapkan di pembelajaran di kelas. Walaupun pada dasarnya beberapa kriteria pemilihan alat peraga ini tentu bukanlah merupakan kriteria yang mutlak yang harus dipenuhi semua ya. Akan tetapi ini tentu saja bisa membantu teman-teman yang hendak ingin menyusun suatu alat peraga. Oke, itu saja mengenai penjelasan mengenai bagaimana sih kriteria dan persyaratan ketika melakukan atau menyusun alat peraga. Oh ya, saya juga menyajikan suatu studi kasus mengenai gimana sih pendapat teman-teman soal kasus ini. Untuk menunjukkan banyaknya sisi kubus, mana sih yang sebaiknya digunakan atau yang sebaiknya dilakukan? Apakah A, mengambil kardus, kemudian menunjukkan sisinya, ataukah yang B, mengambil rangka kubus dan menunjukkan sisinya? Di kasus yang kedua, misalkan kita hendak mengajar siswa kelas 7 dengan tujuan pembelajaran adalah siswa dapat mengalihkan
perkalian antar dua suku. Kira-kira alat peraga apa ya yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Kasus yang ketiga, untuk mencari pendekatan nilai pi diperlukan lingkaran yang mudah untuk diukur keliling dan diameternya. Seorang anak itu sedang membawa bola sepak, atau ternyata yang ada di kelas itu adalah bola sepak. Kira-kira nih, apa sih yang bisa teman-teman lakukan terhadap bola tersebut untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di kelas gitu, terkait dengan tujuan pembelajaran tentunya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.